Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ayo semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya. Cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Bertobat Harus Ada Buktinya. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe channel ini ya. Selamat beribadah. Kita mau memuji Tuhan Yesus. Haleluya. Bersukacita. Yes. Aku anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Sekali lagi. Aku anak salam minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Katakan, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Sudah mandi? Sudah makan? Sudah bergairah untuk Tuhan? Sudah memuji Tuhan tadi? Adik-adik senang ya? Nah, kita tetap ibadah online. Semangat ya. Biar COVID-nya malu adik-adik ya, biar cepet kabur. Kita bisa ibadah lagi nanti kumpul main ya. Kayak dulu. Aduh, Kat ini udah kangen banget ya. Kita dulu sering main ya adik-adik. Ingat gak? Waktu di tropik dulu ya. Wah, main kejar-kejaran, main tangkep-tangkepan. Sekarang kita di rumah, tapi kita harus bersabar adik-adik ya. Nah, hari ini Kat ini mau bawa firman tentang judulnya adalah Bertobat Harus Ada Buktinya. Nah, adik-adik bertobat kan? Sudah bertobat belum? Harus ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya, ya bertobatnya main-main ya, palsu. Nah, kita mau belajar dari dua tokoh di Alkitab adik-adik ya. Tapi kita baca di Kisah Rasul dulu ya ayatnya. Kisah Rasul 26 ayat 20b.
Kisah Rasul 26 ayat 20b, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Sekali lagi ya, bahwa mereka harus bertobat. Siapa yang harus bertobat? Kita. Bahwa kita harus bertobat. Bertobat itu begini loh adik-adik. Kalau kita begini, nah berputar balik seperti ini ya. Nah, itu namanya 180 ya. Jadi bukan dari sini terus ke depan, itu 90. Kita berbalik, artinya berubah total ya. Bertobat, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah. Jadi balik kepada Allah serta melakukan hal-hal, pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan ya, kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ya, itu bukti bertobat. Kalau yang namanya bertobat cuma ngomong doang, masih males, masih sama sebelum dibilang bertobat, masih belum bertobat. Jangan bilang adik-adik bertobat itu namanya, ya. Itu masih mencintai hidup lama. Itu masih suka dengan lumpur yang kotor. Itu masih suka dengan kubangan-kubangan dosa adik-adik, ya. Nah, kita kalau balik, kita sudah anggap itu sampah. Kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan pertobatan kita. Kalau kita ikut Tuhan, ya udah, kita sesuai dengan apa yang Tuhan suruh. Nah, dua tokoh yaitu Petrus, adik-adik. Kita tahu ceritanya ya. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi Petrus sebelumnya adalah orang yang berbicaranya keras kepada Tuhan. Tuhan, sekali-sekali engkau tidak akan menderita. Sekali-sekali engkau tidak akan mati. Ya, wah, Petrus tuh seakan-akan ingin melindungi Tuhan Yesus, gurunya. Seakan-akan Petrus tuh nggak rela gurunya mati, ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, didera, dia lihat begitu aniaya yang luar biasa adik-adik ya. Dia ngumpet adik-adik. Nah, seperti ini. Ya, nah itu artinya Petrus waktu itu belum mengalami perubahan. Waktu dia ngomong gak berani. Wah, seperti adik-adik, iya Kartini, saya ibadah online. Ya, saya semangat. Tapi giliran hari Minggu, wah, susah mengeklik untuk melihat ibadah. Ya, kalau benar-benar bertobat sungguh-sungguh, cari firman Tuhan dulu hari Minggu. Dan hari Senin dan sampai Sabtu, adik-adik melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan anak Tuhan, ya. Nanti kita belajar ya. Nah, Petrus itu kan dia takut, dia menyangkal Tuhan Yesus. Aku tidak kenal. Ya karena dia lihat gurunya dianiaya, dia takut dong adik-adik. Kalau dia bilang, oh aku kenal, nanti dia ikut dianiaya. Jadi dia menyangkal. Itu masih takut adik-adik ya. Nah, tetapi setelah Petrus bertobat adik-adik, setelah Roh Kudus memimpin hidupnya, setelah Roh Kudus merubah pikirannya, ya itu yang seperti tadi Kartini bilang, merubah dari madep kiri langsung ke kanan, Petrus langsung berubah total. Dia bicara tentang Tuhan Yesus di hadapan orang banyak. Dia tidak takut lagi adik-adik. Tahukah engkau bahwa orang yang kau salibkan itu, ya, waktu itu Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh adik-adik, ya. Orang-orang bertanya, dengan kuasa apa engkau menyembuhkan orang itu, ya? Sebab orang lumpuh itu ikut Petrus kan. Jadi orang-orang Yahudi bingung dengan kuasa apa. Tahu, Petrus langsung bilang, tahukah engkau, ya, itu bukan karena kuasaku, bukan karena kehebatanku, bukan karena kebisaanku. Justru itu adalah perbuatan Tuhan Yesus yang engkau salibkan dulu itu. Dia bicara kepada orang-orang Yahudi yang dulu bicara, salibkan dia, salibkan dia. Tetapi Petrus sekarang udah nggak takut sama orang Yahudi itu, ya. Kalau dulu hatinya masih pengecut adik-adik. Dia lihat orang Yahudi yang banyak, dia takut dong, ya. Dia bicara tentang Tuhan Yesus, dia bersaksi tentang Tuhan Yesus, tadi seret. Wah, itu temannya Tuhan Yesus, salibkan lagi dia.
Dia tidak takut lagi sekarang adik-adik. Malah dia berbicara kepada orang Yahudi. Tahukah engkau bahwa dia yang engkau salibkan itu adalah Mesias. Dia harus menderita. Dia adalah juru selamat. Engkau harus bertobat. Kau harus percaya kepadanya. Kau tidak akan diselamatkan kalau tidak percaya dan menerima dia sebagai Tuhan. Wah, luar biasa. Itu ribuan adik-adik ya yang mendengar Petrus. Dia tidak takut lagi. Itu satu perubahan yang total. Ya, harus kelihatan kasat mata. Ya, adik-adik kalau bilang udah bertobat, udah ikut Tuhan Yesus, di rumah masih males, masih marah-marah, masih ya udah deh, susah ngomongnya juga mama, sama papa. Ya, nasehatinnya udah sampai capek gitu kan adik-adik. Bangun tidur mesti disiram dulu sama air misalnya. Waduh, gimana mau dibilang bertobat? Ayo kita bertobat sungguh-sungguh. Pagi-pagi bangun ya. Hari Minggu tugas adik-adik apa? Ibadah online ya. Terus hari Senin sampai hari Jumat adik-adik sekolah online. Kartini tahu sekolah online itu berat ya. Pelajarannya banyak. Jangan mengeluh. Sebagai anak-anak Tuhan semangat ya. Bertobat. Kita karena bertobat tunjukkan kepada orang tua. Nah, tokoh yang kedua adalah Paulus adik-adik. Kartini cerita singkat ya, Paulus sebelumnya adalah seorang pembunuh. Ya, waktu Stefanus dirajam, pakai batu ditimpukin, itu Paulus yang melihat adik-adik dia seperti ini. Ya, dia sangat setuju. Nah, kita bilang begitu bahwa Stefanus dibunuh mati. Saulus waktu itu benar-benar pembunuh adik-adik. Ya, sampai dia minta surat kepada imam-imam, saya mau pergi ke Damsyik. Saya mau kalau ketemu ada orang-orang pengikut Kristus di situ, saya mau seret dia ke Yerusalem katanya. Dia mau bunuh, dia mau aniaya adik-adik. Waktu itu dia pergi ke Damsyik adik-adik. Ya, Damaskus ya. Nah, ketika dia pergi ke sana dia melihat satu penampakan yang terang sekali ya, sampai dia tidak bisa lihat seperti ini cahayanya ya, sampai dia terjatuh. Tapi dia nanya, siapakah engkau Tuhan gitu ya. Waktu ditanya seperti, kok Paulus tahu itu Tuhan gitu ya. Berarti itu suatu yang luar biasa. Nggak pernah di dalam hidupnya dia menjumpai suatu sinar yang begitu terang dan terasa begitu mulia. Makanya dia sebut Tuhan. Ya, kalau itu cuma sinar matahari dia nggak mungkin sebut Tuhan. Tapi karena itu sinarnya begitu indah, begitu penuh kemuliaan, suasana waktu itu di tempat dia begitu kudus adik-adik. Sehingga dia jatuh terbah, dia tidak tahan berdiri. Kalau kita adik-adik ya nanti ketemu Tuhan Yesus adik-adik ya, kalau kita masih ada dosa, lutut kita tidak bisa adik-adik berdiri menghadap Tuhan di tahta pengadilan Kristus. Ya, itu sebabnya saat ini adik-adik bertobat setiap hari. Orang yang setiap hari bertobat itu akan berdiri dengan sukacita di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau tidak ada pertobatan, lutut kita akan lemes kalau ketemu Tuhan. Kenapa? Dosa adik-adik. Ya, dosa yang membuat kita takut ketemu Tuhan ya adik-adik. Setelah Paulus melihat sinar itu, kemuliaan itu adik-adik, dia buta 3 hari. Ya, kemudian dia disuruh Tuhan untuk pergi ya ke satu tempat rumah. Di situ ada seorang namanya Ananias. Nah, di situ Paulus merenung adik-adik ya. Dia merenungkan ya. Dia dilayani sama Ananias. Dia dibaptis di situ adik-adik ya. Nah, bertobat itu harus merenungkan kesalahan kita. Kalau adik-adik tidak pernah menyesali kesalahan diri sendiri, itu nggak mungkin adik-adik maju untuk berubah. Ya, kalau namanya bertobat harus menyesal pertama. Ya, pertama ketemu Tuhan Yesus dan menyesal, merenung. Kenapa selama ini saya begitu jahat? Kenapa selama ini saya begitu pemberontak? Kenapa saya selama ini begitu tidak menghormati orang tua? Begitu malas ya, tidak mencari firman. Saya maunya tidur-tiduran di rumah. Saya maunya enak-enakan ya, tidak mikirin setelah hidup saya habis kanak-kanak ini adik-adik, tentunya adik-adik akan menginjak ke
pra-remaja, habis pra-remaja, remaja. Itu waktu cepat berjalan adik-adik ya. Kalau adik-adik mengisi kehidupan masa kecil adik-adik kebiasaannya dengan main-main, memberontak, nanti remajanya susah berubahnya ya, lebih memberontak lagi. Nah, kita harus merenung adik-adik. Kita harus merenung, saya anak Tuhan. Ya, Tuhan Yesus umur 12, dia sudah menjadi seorang remaja yang berhikmat, adik-adik. Kita jangan sampai terlambat, adik-adik. Kita harus bertobat, ya, merenung. Seperti Paulus, setelah merenung, Paulus bertobat, berubah total, ya. Ceritanya luar biasa, adik-adik. Tadi ini dia mengejar orang-orang Kristen di kota Damsyik, ya. Tetapi setelah dia bertobat, adik-adik, dia melayani Tuhan banyak sekali kota, ya. Ada 3 ministry perjalanan pelayanan. Di situ dia kelaparan, dianiaya, dipukul, dirajam. Dia tidak punya pakaian, ya. Artinya maksudnya dia udah nggak bisa tukeran lagi. Dia kehausan, kepanasan, kedinginan. Itu ceritanya panjang, adik-adik. 3 kali penginjilan Paulus, ya, di luar Yerusalem. Asia Kecil, di Roma, adik-adik, itu kota-kota dia kunjungi, adik-adik. Itu perubahan yang luar biasa. Tadinya dia cuma mengejar orang Kristen di satu tempat, ya, dia mau bunuh. Tetapi setelah berubah total, dia melayani Tuhan, memberitakan yang namanya Yesus. Yang tadinya dia benci sekali, yang Yesus itu dia benci, sekarang dia beritakan, dia besarkan nama Tuhan Yesus ke kota-kota, adik-adik. Di seluruh Asia Kecil, banyak sekali kota-kotanya. Ya, kita kalau baca kisah para rasul, itu luar biasa. Bahkan di penjara, ada satu perkataan yang luar biasa. Penjara dan hukuman selalu menunggu Paulus, adik-adik. Ya, penderitaannya, tetapi dia bilang, itu sukacita dia, adik-adik. Itulah kalau bertobat, adik-adik. Ya, ikut Tuhan, kita bukannya enak-enakan. Kita bekerja keras, ya. Kita harus terus melayani Tuhan. Kartini sudah usia lanjut seperti ini, adik-adik, ya. Mungkin badan sudah agak capek juga. Tetapi Kartini tidak mau pantang mundur. Terus melayani Tuhan sampai garis finish, sampai Tuhan datang, ya. Tidak menyerah, adik-adik, ya. Apapun keadaannya. Kartini dulu punya cita-cita, adik-adik. Waktu masih remaja, sebesar adik-adik, Kartini bikin novel. Demen bikin novel, adik-adik, ya. Kartini tidur jam 2 sampai jam 3 dimarahin sama mama Kartini, ya. Sekarang mama Kartini kan sudah almarhum. Tapi dimarahin. Ngapain sih? Katanya belum tidur juga. Kartini, waktu itu Kartini bikin novel, ya. Buku-buku yang tebal, cerita-cerita, ya. Ya, cerita-cerita yang tidak menjadi berkat, adik-adik. Tapi setelah Tuhan ubah Kartini, ya. Cita-cita Kartini menjadi penulis memang, ya. Tetapi itu tidak berubah penulisnya. Tapi yang ditulis berubah. Sekarang Kartini bikin kurikulum, adik-adik. Nah, ini seperti ini kurikulum yang sudah kita pelajari, ya. Dan ini sebagian, adik-adik, masih ada banyak, ya, buku kurikulumnya di lemari. Udah nggak muat rumah Kartini, ya. Tuhan pakai, adik-adik, ya. Cita-cita Kartini menjadi penulis. Dulu mau nulis novel, berubah total. Sekarang menjadi penulis cerita-cerita anak-anak Alkitab. Wah, itu sukacita luar biasa, adik-adik, ya. Nah, adik-adik tahu, kalau adik-adik mau bertobat dari HP, dari kecanduan main HP, permainan-permainan, harus buktikan kepada orang tua, kepada dunia, kepada teman. Nanti bersaksi bahwa saya sudah berubah. Adik-adik tahu, di HP ini kan ada ayat-ayat Alkitab, kan, adik-adik bisa baca. Misalnya adik-adik mau cari kata marah, itu keluar ayat-ayat tentang marah, tentang sabar, ya. Nah, kalau adik-adik berubah total, ya, tidak main HP lagi, adik-adik. Nah, berubahlah, ya. Tulislah ayat-ayat itu di dalam sebuah buku, adik-adik. Seperti ini, ya. Ini menjadi kesukaan kita, ya. Ada satu cerita di televisi, seorang penjahat, adik-adik, ya. Dia sampai dihukum mati, adik-adik. Dia cuma pegang buku catatan ayat, adik-adik. Dia matinya di kursi listrik, ya.
Tetapi sukacitanya apa? Dia punya buku catatan ayat, dia bawa sampai dia mati adik-adik. Ya, kalau kita sudah bertobat adik-adik, harus ada buktinya. Buktikan adik-adik berubah. Amin. Amin. Mau berubah. Buktikan pada mama, pada papa, kepada kakak, kepada adik, kepada Kak Tini nanti. Ya, kepada teman-teman di sekolah. Saya sudah menjadi pengikut Kristus, sudah beda. Berubah dari yang dulu jahat, sekarang menjadi pengikut Tuhan. Dari dulu yang tidak sabar, menjadi sabar. Banyak sekali sifat-sifat kita yang buruk. Mau ya, sekarang Kak Tini mau berdoa. Adik-adik mau bertobat, sungguh-sungguh buktikan ya, buktikan. Bertobat harus dibuktikan. Kalau kesaksian itu cerita tentang pengalaman kita bersama Tuhan. Tetapi yang namanya bertobat, orang harus lihat. Orang ini sudah berubah. Gila, dia berubah. Gila, dia berubah. Itu yang dikatakan Raja Agripa kepada Paulus. Ya, gila kamu. Ya, benar adik-adik. Dunia mengatakan kita gila. Tetapi kita bukan gila adik-adik. Kata Paulus, aku tidak gila, aku sadar. Aku mengikut Tuhan dengan sukacita. Mau? Kita doa. Taruh tangan adik-adik di hati adik-adik. Ya. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak, remaja, atau siapapun yang mendengar firman hari ini. Biarlah kami berubah Tuhan. Mengerti arti kata bertobat Tuhan Yesus. Bertobat adalah suatu kesaksian yang dilihat orang. Bahwa yang dulu kami sudah mati, yang dulu kami sudah dikuburkan, yang dulu kami sudah tidak ada. Perbuatan-perbuatan jahat, kesombongan, keserakahan, keangkuhan kami, pemberontakan kami, kemalasan kami Tuhan. Keborosan kami Tuhan Yesus. Banyak sekali sifat-sifat iri hati, dengki, perselisihan, perkataan-perkataan kotor yang selalu keluar dari mulut kami Tuhan. Bahkan kecanduan main HP. Tuhan, kami mau berubah hari ini. Kami mau merenung Tuhan. Bahwa perbuatan-perbuatan itu tidak baik Tuhan. Perbuatan-perbuatan itu kami ingin jauhi, kami ingin tinggalkan, kami ingin kubur Tuhan. Kami ingin tinggalkan sejauh-jauhnya. Bapak, kami mau menghadap berbalik kepada Engkau. Tuhan, kuatkan anak-anak-Mu yang hari ini mendengar. Siapapun yang mendengar hari ini. Biarlah kami mau berubah. Membuktikan kepada dunia bahwa kami sungguh-sungguh pengikut Kristus yang berubah. Dan kami dilihat, kami mencerminkan Kristus. Kami menampakkan Kristus. Kami benar-benar membuktikan bahwa kami sudah baru Tuhan. Apapun yang dunia boleh katakan, kami tidak peduli lagi. Yang penting Tuhan, hari ini kami berubah. Berbuah-buah bagimu Tuhan. Terima kasih Bapak, kuatkan kami terus setiap hari berubah. Kuatkan terus sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Minggu depan wajib yuk kita lagi. Kita akan dengar tentang jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.